Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah, ayo siapkan buku cetak tematik terpadu Erlangga 3A. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Fokus pembelajaran kita sekarang adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang makanan bergizi seimbang. Indikator pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui teks bacaan dan penjelasan guru dalam video, peserta didik mampu menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang secara tepat. Ayo kita buka buku cetak tematik terpadu Erlangga 3A halaman 48 sampai 49. Ada teks bacaan yang berjudul Zat dalam makanan bergizi seimbang. Yuk kita baca teks tersebut bersama-sama. Zat dalam makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat terdapat pada tumbuhan biji-bijian dan umbi-umbian, seperti padi, jagung, sagu, umbi-umbian. Makanan yang mengandung karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Protein secara khusus berperan dalam proses pertumbuhan. Protein juga dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan makanan seperti daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacangan. Lemak juga berperan sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, lemak diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Sementara lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Vitamin dan mineral merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin
terdapat hampir pada semua makanan. Misalnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu terdapat pada buah jeruk. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan terdapat pada susu. Selain zat gizi, makhluk hidup juga memerlukan air. Bagi makhluk hidup, air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, terutama buah dan sayuran. Setelah kita baca teks bacaan tersebut, zat apa saja ya yang ada dalam makanan bergizi seimbang? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Makanan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan tubuh sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Zat makanan yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Biasanya dijadikan makanan pokok. Karbohidrat terdapat pada tumbuhan biji-bijian seperti padi dan jagung, dan umbi-umbian seperti singkong dan kentang. Protein berperan dalam proses pertumbuhan. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein banyak terdapat pada daging, ikan, telur, kelapa, susu, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang mete, dan kacang polong atau kapri. Lemak berperan sebagai sumber energi. Lemak diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh, lemak yang berasal dari hewan, dan lemak tak jenuh, lemak yang berasal dari tumbuhan. Contoh dari lemak jenuh adalah daging, mentega, keju, minyak ikan, dan mayones. Contoh dari lemak tak jenuh adalah sayur mayur, minyak goreng, kelapa, dan alpukat. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin dan mineral terdapat hampir pada semua makanan. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Banyak terdapat pada wortel, tomat, bayam hijau, dan cabai merah. Vitamin C berfungsi untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah, serta mencegah flu. Banyak terdapat pada jeruk,
stroberi, dan paprika. Vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Banyak terdapat pada susu, telur, dan ikan salmon. Air. Makhluk hidup memerlukan air. Air berfungsi untuk melarutkan zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita konsumsi berasal dari air minum dan sebagian berasal dari makanan kita seperti buah dan sayur. Berikut ini adalah gambar tentang tumpeng gizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan tumpeng gizi seimbang? Tumpeng gizi seimbang adalah susunan makanan dengan gizi seimbang dan ditambah dengan pola hidup sehat. Jika kita perhatikan gambar tumpeng gizi seimbang, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Membiasakan makan makanan yang beraneka ragam. 2. Pola hidup bersih, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 3. Pola hidup aktif dan olahraga. 4. Memantau berat badan. Susunan dari tumpeng gizi seimbang yaitu 1. Air. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Supaya tubuh tidak kekurangan cairan, maka dalam sehari kebutuhan air putih untuk tubuh minimal 2 liter atau 8 gelas. 2. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya adalah nasi, roti, mie, jagung, dan kentang. Makanan pokok ini dianjurkan untuk kita konsumsi sebanyak 3-8 porsi per hari. 3. Sayuran. Contohnya adalah bayam, sawi, dan kangkung. Sayur dapat kita konsumsi sebanyak 3-5 porsi per hari. 4. Buah-buahan. Contohnya jeruk, apel, semangka, dan melon. Buah-buahan dapat kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. Ukuran potongan sayur dalam tumpeng gizi seimbang dibuat lebih besar dari ukuran buah di sebelahnya. Itu berarti jumlah sayur yang harus dimakan setiap hari lebih besar porsinya daripada buah. 5. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Protein nabati ini kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. 6. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ayam, ikan, daging, telur, dan susu. Protein hewani ini dapat kita konsumsi sebanyak 2-3 porsi per hari. Dan yang terakhir, 7. Memperhatikan penggunaan minyak, gula, dan garam. Kita bisa menggunakan seperlunya saja.
Selanjutnya adalah 10 pesan umum gizi seimbang. 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7. Minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan baca label pada kemasan makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang terakhir, 10. Berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal dari buku cetak tematik terpadu Erlangga 3A, halaman 52 nomor 1, dan latihan soal dari Google Form. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.